Klik tombol berikut untuk mendapatkan apa yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, dan untuk keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Ahibati fillah, sebuah nikmat yang agung yang kadangkala kita lupa mensyukurinya. Itu nikmat menuntut ilmu. Pernahkah kita renungkan bahwa Allah Azza wa Jal tidak pernah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Maka nggak ada kata terlambat orang belajar dalam semua kondisi, bahkan dalam kondisi yang sulit pun, dalam kondisi ajal hendak menjemput. Kalau kita membaca sejarah para ulama, ketika dia mendengarkan sebuah ilmu di waktu kematian telah hampir mendatanginya, dia tetap mencatat ilmu tersebut. Dan dalam masa-masa COVID-19 ini, tatkala orang-orang bekerja dari rumahnya, kita pun masih bisa menuntut ilmu dari rumah kita. Kita sampai ke bab tentang berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, dan menjaga tali silaturahim. Bab ini tidak asing lagi buat kita. Akan tetapi kita masih sering mendengarkan berita, kisah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita masih suka membaca kisah-kisah orang yang bertikai dengan saudaranya, yang tali silaturahimnya diputuskan gara-gara masalah yang sepele atau gara-gara bangkai di dunia ini, yaitu harta. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal tatkala Allah memberikan orang tua yang masih hidup, karena kita punya kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal dari berbakti kepada keduanya. Tatkala kita mendapati orang tua kita sudah sepuh, itu kesempatan untuk berbakti. Tapi memang ya kesibukan mencari harta kadangkala menyebabkan anak jauh dari orang tuanya, atau kesibukan untuk menegakkan agama Allah menjadikan sebagian orang jauh dari orang tuanya. Bahkan tidak sedikit kawan-kawan yang tidak dapat mendampingi orang tuanya di masa-masa sulit orang tuanya. Bahkan orang tuanya meninggal dunia, dia pun tidak ada di samping kedua orang tuanya. Tapi bukan berarti kita tidak dapat berbakti. Kita tetap bisa berbakti dalam kondisi apapun. Barakallahu fiik, kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan pembahasan kita. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat An-Nisa, surat 4, ayat 36. Wa budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidina Wabil walidaini. wa bil walidina Walidaini. wabil walidaina ihsaman Wabil walidaini. wabil Wabil walidaini ihsaman wabizil kurba wal yatama wal masakini wal jari zil kurba wal jaril jumbi junubi. wassohibi Wal jaril junubi. wal jaril jumbi Junubi. wassohibi wal jaril junubi wassohibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan Fakhura. fakhura. Nah, silakan dibaca artinya. Sembahlah Allah Artinya, dan Sembahlah Allah dan jagalah kamu dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Barakallahu fiik. Ayat ini kita telah membacanya di pembahasan sebelumnya. Karena ada banyak perintah Allah di satu ayat di surat An-Nisa ayat 36 ini. Perintah yang pertama adalah tauhid. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan tidak berbuat syirik. Perintah yang paling agung di dalam agama kita adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada anak yang berbakti sama orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya, bermanfaat buat negerinya, bahkan dia menemukan sesuatu yang berguna untuk umat manusia, tapi dia melakukan satu dosa, yaitu kesyirikan, gak ada harganya semua peran yang dia berikan dan manfaat yang dia telah berikan kepada manusia. Kenapa? Karena kita tahu satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Fulan baik, fulan anak berbakti, sayangnya satu dia berbuat syirik. Habis. Maka perintah berbuat baik kepada manusia itu dimulai dengan perintah berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi standar orang itu baik, yang pertama adalah dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Jadi kalau dia ini jadi syarat insya Allah. Jadi kalau ada mata pelajaran di sekolahan, ada satu pelajaran yang menjadi penentu. Yang lainnya ini tambahan. Masya Allah. Tuh anak di pelajaran penentu ini baik. Pelajaran yang lainnya mungkin kurang. Dia lulus. Jadi kalau di materi wajib ini dia gagal. Kemudian di materi tambahan yang lainnya yaitu sukses. Tetap gak lulus dia. Kan bagus nilainya. Tetap gak lulus. Ini loh.
materi yang harus dia lewati, yang wajib dia lewati. Lainnya cuma tambahan. Maka Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ana tekankan berkaitan dengan tauhid dan larangan berbuat syirik, karena ternyata di masa-masa sulit kadangkala orang itu lari ke selain Allah Azza wa Jalla. Mencari kesembuhan, mencari rizki, mencari pekerjaan, dengan melakukan ritual-ritual kesyirikan. Hati-hati. Kemudian Allah perintahkan wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua sebelum kepada yang lainnya. Sebelum kepada kerabat lain, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kepada teman sejawat, kepada orang-orang yang terputus dalam perjalanan, budak-budak hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Engkau berbuat baik kepada orang tua dulu, kemudian lanjut kepada yang lainnya. Allah tuh gak suka dengan orang-orang yang berbangga diri, lagi sombong. Siapapun engkau adalah makhluk yang mendapatkan tugas mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Setinggi apapun jabatanmu, engkau adalah anak pangkatnya ketika memandang kepada ayah bundamu. Engkau mau jadi jenderal, tapi tetap engkau dipanggil nak, karena kau anak. Baik. Di ayat yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Barakallahu fiik. Subhanallah. Kita lihat nih ayat yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sering baca ayat ini. Kapan beliau membacanya? Tatkala khutbatul hajah. Di awal ceramah beliau. Setelah mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, beliau membaca 3 ayat, salah satunya adalah ayat ini. Di ayat ini Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya. Wahai umat manusia. Kadangkala Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan khusus buat yang beriman. Di sini Allah panggil semuanya yang merasa manusia, yang bukan kera. Maka dengarkan panggilan Allah. Allah tuh menciptakan kita dari satu jiwa. Adam. Dari Adam menciptakan Hawa. Dari keduanya ini muncul kita. Semua manusia itu dari Adam dan Hawa.
Kemudian Allah Azza wa Jal menyuruh kita bertakwa, yang dengan namanya kita saling meminta. Dan diperintahkan untuk menjaga hubungan kekerabatan. Wal arham. Kekerabatan ini yang disebut rahim itu yang ada hubungan nasab. Itu suruh jaga. Jangan diputuskan. Jangan diabaikan. Berapa banyak manusia yang baik kepada sahabatnya, baik kepada tetangga-tetangga rumahnya, tapi dengan kerabat dia yang ada hubungan keluarga, dia tidak peduli sama mereka. Mungkin ada yang hidupnya susah. Maka untuk menjaga hubungan kekerabatan itu, alhamdulillah di masa sekarang ini, ya nasihat ana semua bikin grup keluarga. Ada pakai WhatsApp, pakai Telegram, pakai Facebook. Keluarga dikumpulin untuk saling menjaga. Mungkin ada satu yang sakit. Sekarang nih dengan kondisi lockdown di beberapa daerah, kondisi corona menyebabkan orang-orang gak bisa bekerja. Mungkin yang sudah punya tabungan, dia bisa survive, dia bisa bertahan. Tapi yang gak punya, maka tolong grup-grup keluarga ini menjalankan perintah Allah untuk berbuat baik kepada kerabat. Siapa di antara mereka yang susah? Mungkin jemaah yang susah ini gak cerita. Umpamanya ana susah. Ana di grup kan mau ngomong, ana lagi kekurangan dana, kekurangan makanan pokok atau apapun ya. Ana kena PHK. Mungkin si dianya ini, ananya malu mau ngomong. Terus siapa ngomong? Yang tahu. Mungkin kakaknya, mungkin sepupunya yang paling dekat. Ini jadi kesempatan kita untuk memberikan manfaat kepada arham, kepada rahim kita. Karena masih banyak di antara kita yang suka berbuat baik kepada orang lain. Jadi dia itu melewatin banyak fadilah untuk mendapatkan fadilah yang gak banyak. Ketika kita berbincang tentang memberikan nafkah, bersedekah, ada orang membelanjakan hartanya di jalan Allah, ada yang kepada orang miskin, ada yang kepada kerabatnya, ada yang kepada istrinya. Yang paling baik adalah yang kau berikan kepada keluargamu, kata Nabi SAW. Allah itu mengawasin kita, segala gerak-gerik kita. Di dalam rumah, di dalam keluarga, kita selalu diawasin sama Allah SWT. Barakallahu fiik. Silakan lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Subhanallah jemaah. Ini ayat yang di surat Ar-Ra'd. Ayat 21. Ini penjelasan tentang orang-orang yang berakal. Tentang orang-orang yang cerdas. Allah menyebutkan innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang akan ingat dikasih peringatan, dikasih nasihat, dikasih arahan, dikasih pencerahan, dia itu nurut, sadar, itu adalah ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Siapa mereka?
Allah sebutkan alladzina yufuna bi'ahdillah. Mereka adalah orang-orang yang menepati janji mereka sama Allah Azza wa Jalla. Wa la yanquduna al-mitsaq. Dan mereka tidak membatalkan perjanjian yang sudah dibikin. Itu sifat mereka. Jadi berjanji akan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Taat sama Allah, dia jalani. Kemudian yang selanjutnya Allah sebutkan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Mereka adalah orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan. Kita ini hidup pakai aturan. Antum ngelihat nih, ini di studio ini. Kenapa gambar Anda bisa keluar di sana? Karena ada kabel penghubung yang dihubungkan. Kalau kabel penghubung ini nggak dihubungkan, nggak akan keluar gambarnya. Maka dalam urusan kehidupan ini ternyata ada kabel-kabel yang harus kita hubungkan agar kita menjadi orang yang beriman. Kalau kabel itu digeletakkan di tanah, nggak akan muncul ini gambar. Begitu pula kita yang menganggap dirinya berakal. Ketika ada perintah Allah untuk dihubungkan, engkau tidak menghubungkan, maka engkau nggak pakai akal. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang mendorong mereka melakukan itu karena mereka takut sama Allah Azza wa Jalla. Mereka takut dengan hisab. Akan ada perhitungan. Beriman dengan hari akhir inilah yang menjadi motor penggerak orang itu menyambung rahimnya. Kenapa engkau berbuat baik sama kerabatmu? Biasanya orang kalau berbuat baik sama kerabat nggak ada yang tahu. Tapi kalau sama masjid, satu masjid tahu. Itu karpet sumbangan dari dia, satu masjid tahu. Tapi engkau memberikan sejadah kepada kerabatmu untuk sholat, siapa yang tahu? Yang tahu Allah Azza wa Jalla. Sehingga dorongan untuk berbuat baik kepada kerabat itu hendaklah karena takut kepada Allah dan nanti akan ada hisab yang menakutkan. Engkau perlu hisab yang mudah dari Allah Azza wa Jalla. Baik, tafadhol dilanjutkan. Surat Ankabut ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Nah, ada banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang memerintahkan agar anak berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan ini wasiat. Allah mengatakan kami wasiatkan. Wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bi. Nih, kalau orang tua menyuruh anaknya berbuat syirik, berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita nggak taat sama orang tua. Jadi perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk patuh kepada orang tua, menghargai orang tua, menghormati orang tua, selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu perintah Allah nih
Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika orang tua memerintahkan kepada kita untuk tidak melakukan sholat wajib, maka kita nggak taat. Tapi kalau orang tua ngomong, nak nggak usah sholat sunnah, nak ikut ayah. Taat nggak? Taat. Karena wajib taat kepada orang tuanya. Berpuasa, ada puasa Ramadan, orang tuanya nggak puasa. Orang tuanya melarang anaknya puasa, jangan puasa. Ayah haramkan engkau berpuasa. Puasa wajib nih. Apakah anak taat? Afwan ayah. Aku diperintahkan berbuat baik kepadamu. Yang memerintahkan kepada aku Allah Azza wa Jal. Wasiat dari Allah. Tapi kalau perintahmu bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal, afwan. Aku mohon maaf ayah. Karena semua perintah untuk berbakti kepada orang tua itu dimulai dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Orang tua kita sebab adanya kita. Tapi yang menciptakan kita pada hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla yang di atas arsy. Maka di sini Allah ingatkan, ilayya marji'ukum. Ingat kepadaku kalian kembali. Ini peringatan juga. Agar ketika engkau berbuat baik kepada orang tua, dorongannya itu Allah Azza wa Jalla. Aku bakal dihisab. Aku nih anak. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang mengatakan, Ustadz, orang tua ana itu dulu yang mencampakkan ana. Ana hidup sama nenek. Ana sekolah pun harus bekerja sendiri. Sekarang anak sukses, orang tua anak mau sama anak. Terus gimana sikap anak? Kesempatan kau berbakti sama orang tua. Tapi dia gak pernah berbuat baik sama anak. Gimana gak pernah berbuat baik? Engkau ada. Engkau sekarang bisa berbicara. Itu hasil kerja orang tua. Maka disebutkan di sini. Ketika orang tua memerintahkan kepada kesyirikan, kita gak taat. Tapi berbuat baik, tetap berbuat baik kepada orang tua. Maka di ayat selanjutnya Allah akan ceritakan lebih detail lagi bagaimana berbakti kepada orang tua. Nah, silakan lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Di ayat ini juga, di surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya saja. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Lalu Allah detailkan, Allah perinci tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Allah menyebutkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ini wasiat Allah
tatkala orang tua kita sudah sepuh. Kenapa? Allah lebih tekankan lagi tatkala orang tua kita sudah sepuh. Tatkala kita masih kecil, orang tua kita masih muda. Orang tua kita masih bisa memberikan nafkah kepada kita. Dia yang gendong kita. Dia yang menyuapin makanan sama kita. Dia yang mengantarkan kita sekolah. Dia yang jemput kita dari sekolah. Dia yang membiayai semua keperluan kita. Kita masih kecil. Nih anak-anak sebagai anak punya orang tua dan anak juga punya anak. Anak dapat melihat ketika anak masih seperti sekarang, anak-anak masih kecil. Mereka masih perlu sama anak. Mereka sekolah, anak biayain mereka. Mereka beli pakaian, anak biayain mereka. Mereka tempat tinggal mereka, kebutuhan mereka di rumah, kasur mereka, bantal mereka, spray mereka, buku-buku mereka, tas mereka, baju, sepatu, kaos kaki, siapa yang biayain? Ana sebagai ayah, ana tanggung jawab. Ana sekarang mampu. Tapi umur ana akan bertambah. Ana akan menjadi tua. Ana akan menjadi lemah. Ana mungkin nanti juga tidak punya pekerjaan. Kita tahu ada orang-orang tua sampai umur tertentu pensiun. Dia sebagai pegawai pensiun. Dia makan gaji pensiunnya. Yang dulu cukup untuk biaya anak-anak. Sehingga anak-anaknya dapat sukses. Tapi ketika orang tuanya sudah sepuh, maka Allah sebutkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Indak. Tuh, engkau memelihara kedua orang tua, berada di sisimu kedua orang tuamu. Mereka sudah sepuh, engkau masih gagah. Engkau masih banyak uangnya. Engkau sukses mungkin dalam hidupmu ini. Maka Allah Azza wa Jal katakan, fala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada keduanya uff. Engkau bisa seperti ini juga karena orang tuamu. Engkau bisa punya rumah, mungkin uangmu lebih banyak dari orang tuamu. Juga karena orang tuamu. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jangan semena-mena. Fala taqul lahuma uff. Mungkin engkau capek ngurusin orang tua. Naam. Dan orang tua kita capek ngurusin kita dulu. Capek ngurusin kita. Tengah malam kita harus bangun. Karena dia menangis. Hendak diantarkan ke kamar mandi. Tengah malam nangis karena minta susu. Kadangkala gara-gara es krim dia menangis sampai muter-muter ngerepotin orang tuanya, menangisnya di mana, di toko. Bikin malu orang tuanya. Engkau melakukan itu tatkala engkau kecil. Maka tatkala orang tua kita bersama kita, sebagaimana kita anak dulu merepotkan orang tua dan kita dibiayain oleh orang tua segala sesuatunya, lahir ke dunia ini. Maka kata Allah, fala taqul lahuma uff. Ketika mereka mungkin meminta sesuatu, melakukan tindakan yang kau nggak suka, fala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Jangan pula kau menghardik keduanya. Mengucapkan ucapan yang kasar. Wa qul lahuma qawlan karima. Ini Allah perincikan. Ketika sudah tua, engkau anak masih muda, engkau sukses, engkau berhasil, engkau bekerja, engkau punya orang tua, yang dulunya rizkimu lewat orang tua, mungkin sekarang rizki orang tua lewat dirimu. Maka hendaklah engkau sadar, jaga lisanmu. Kepada orang lain kita disuruh jaga lisan kita, apalagi orang tua kita. Ketika mau berbicara sama orang tua, qaulan karima. Ucapkan ucapan yang mulia.
mulia, penuh penghargaan dari sisi kandungan kata-kata tersebut, dari sisi kata-kata itu sendiri, dan dari segi intonasi menyampaikannya. Karena kadangkala seorang anak merasakan, enggak Ustaz, anak enggak menghardik orang tua Ustaz. Anak katakan iya. Orang tua minta sesuatu, anak kata iya, iya. Cuma bahasamu mengatakan iya. Suaramu. Rendahkan suaramu. Maka Allah katakan, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Engkau berendah diri. Masya Allah. Janahadz dzul. Rendahkan sayap. Sayapmu. Sayap kehinaan engkau rendahkan. Engkau letakkan di tanah. Biarkan orang tuamu menaikinya. Menginjaknya. Dengan penuh kasih sayang. Kau melakukan itu. Kau seakan-akan sekarang bisa terbang kemanapun kau mau. Letakkan orang tuamu di atas sayap. Biarkan dia menaikinya. Semua kesuksesan. Setiap tetesan kesuksesan yang engkau raih, orang tuamu biarkan merasakan. Kasihi mereka. Mereka udah capek ngurusin kita. Kalau sekarang kau lelah ngurusin mereka, gak sebanding. Kita akan lihat nanti hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk berbakti. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kebaktian seorang muslim itu bukan karena orang tuanya ada di depannya. Ada anak yang pura-pura baik kepada orang tuanya. Tapi muslim luar dalam baik sama bapak ibunya. Ketika ada bapak ibunya dia baik. Ketika bapak ibunya nggak ada dia berdoa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasih keduanya ya Allah. Sebagaimana mereka mendidikku, merawatku ketika aku kecil. Masa kecil ketika orang tua ini sudah sepuh, yang kita ingat adalah ketika kita kecil. Maka kalau kita melihat di dua ayat ini, Allah sebutkan ketuaan orang tua dan Allah sebutkan masa kecil kita. Engkau akan tetap kecil di hadapan kedua orang tuamu. Mereka tetap yang besar. Kabira. Mereka itu ya orang yang besar dan kita tetap shaghir sampai kapanpun. Maka ingat itu. Ketika engkau jadi besar, engkau tetap shaghir. Karena orang tua kita yang besar. Yang sudah tua. Yang punya peran besar atas segala yang kita rasakan sekarang. Subhanallah jemaah ya. Baik, silakan dilanjutkan. Tafadhali. Lubuk Lingga, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Bisa dilanjutkan di ayat selanjutnya. A'udzubillahi وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي Anaba. Nanya panjang.
summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ini wasiat Allah Azza wa Jalla kepada manusia lagi. Allah mengatakan wasainal insan. Kami wasiatkan kepada insan biwalidayhi agar berbuat baik dengan orang tua. Wasiat Allah, jaga tuh orang tua. Dua-duanya dijaga. Lalu Allah menyebutkan secara khusus ibu. Hamalathu ummuhu. Ibunya yang hamil, bukan bapaknya. Makanya kalau ada bapak yang merasa kok kajian terus berbuat baik sama ibu, berbuat baik sama ibu. Sebenarnya ketika menyebutkan berbuat baik kepada ibu, itu sang penceramah menyebutkan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian dikhususkan karena Allah mengkhususkan. Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandung dia dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Lemah, tambah lemah lagi. Proses kehamilan itu jemaah, subhanallah. Dimulai dengan kebahagiaan. Diakhiri dengan kebahagiaan. Ketika sang ibu tahu dia positif hamil, ya Allah bahagianya semua orang dikasih tahu. Tapi ternyata kebahagiaan itu harus melewatin perjuangan. Anaknya umur sebulan, umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mulai muntah-muntah ibunya, mulai sakit punggungnya. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bertambah bobot yang ada di perut. Karena kadang kalau ngelihat orang kalau lagi hamil jalannya susah. Perutnya begitu besarnya. Ada siapa di dalam perut ibu itu? Ada engkau. Engkau pernah ada di sana selama 9 bulan. Ke kamar mandi dibawa. Engkau dibawa. Tidur dibawa. Makan dibawa. Kemanapun pergi, nyapu engkau dibawa. Ngepel, engkau ada di perut ibu. Nggak pernah ibunya capek naruk gitu ya. Kadang kala ya Allah capek, ya Allah anak taruh dulu ya, anak mau ngepel. Nggak ada. 9 bulan dia lakukan itu. Maka Allah sebutkan. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Kemudian lahirnya. Allah langsung sebutkan wafisaluhu. Menyapinya setelah lahir. Proses kelahiran itu. Subhanallah. Bagaimana sang ibu ketika berangkat ke bidan. Kasih tahu baru bukaan 2. Baru bukaan 3. Bukaan 4 ya Allah. Kapan ya Allah jadi bukaan 9. Anak itu cepat keluar. Subhanallah, sang anak kemudian ditunggu kelahirannya. Lahir sakit. Anak gak pernah merasakan karena kita laki-laki. Tapi kita dapat melihat bagaimana raut wajah. Dia kesakitan. Lahir. Selesai urusannya ibu kita sama kita belum selesai. Lahiran sang bapak bayar. Ya tetap ada peran bapak. Dia bayar. Semua urusannya selesai dibawa pulang sama bapaknya ke rumah. Sang ibu bapaknya berangkat kerja. Ibunya ada mainan sekarang di rumah. Sedikit-sedikit dia nyapu. Ada yang nangis. Dia bawa, dia gendong, dia susui. Berapa lama? 2 tahun. Lalu Allah mengatakan anishkurli wali walidaik. Agar engkau bersyukur kepada aku kata Allah. Dan kepada kedua orang tuamu. Nih. Ada 2 amalan yang harus bergabung baru diterima sama Allah SWT. Kalau engkau hanya bersyukur kepada Allah. Engkau gak bersyukur kepada orang tuamu.
La yadkhulul jannah nggak masuk surga orang yang durhaka sama orang tua. Engkau tauhidnya benar, hubungan sama Allah baik, tapi sama orang tua buruk, nggak berbakti sama orang tuanya, nggak akan Allah terima. Allah gabungkan perintah mentauhidkan Allah dan perintah untuk berbakti kepada orang tua di banyak ayat. Salah satunya di sini. Anishkur li wali walidai. Ilayyal masir. Engkau kepada aku akan kembali. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan wa in jahadak, nih ketika orang tua maksa anak untuk melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan. Fala tuti'huma, nggak boleh taat. Tapi apa berarti kita nggak berbakti sama orang tua yang kafir, yang musyrik, yang memerintahkan anaknya untuk melakukan dosa? Allah tetap mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Hendaklah engkau mendampingi keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Allah tahu engkau berbakti sama orang tuamu akan dicatat. Jangan berpikir kalau berbakti kepada orang tua yang kafir nggak ada pahalanya. Tetap pahalanya ada. Allah tahu kesabaranmu, sabar. Subhanallah jemaah. Ada anak-anak yang memang capek ngadepin orang tuanya. Disuruh berbuat maksiat sama orang tuanya. Orang tuanya masih suka ke dukun, masih suka ke tempat-tempat maksiat. Sang anak sabar, dicaci maki sama orang tuanya. Dikatakan kamu anak durhaka, kamu gak nurut sama orang tua. Gak ada gunanya. Padahal anaknya tetap berbakti sama orang tuanya. Cuma dalam konteks kemaksiatan sang anak angkat tangan. Anak dikatakan durhaka. Ibu anak mencaci maki anak, melaknat anak, mengutuk anak. Nggak ada masalah. Asalkan engkau berbakti kepada orang tuamu dan tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Urusan maksiat sama Allah engkau nggak boleh nurut. Disebutkan salah satu sebab turunnya ayat ini atau cerita yang berhubungan dengan ayat ini. Sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ini dikenal anak yang sangat berbakti sama ibunya. Satu kota Mekah tahu tuh, Sa'ad bin Malik. Ketika Sa'ad memilih untuk masuk Islam, maka mau tidak mau akan ada gap sama ibunya. Akhirnya sang ibu memanggil Sa'ad. Dia mengatakan kepada Sa'ad, Sa'ad, engkau tahu, aku tidak akan makan, mogok makan, sampai kau meninggalkan Muhammad. Sehingga engkau nanti akan dicela oleh orang-orang sebagai pembunuh ibunya. Nih pembunuh ibunya sendiri. Akhirnya betul, sang ibu mogok makan. Sampai keluarganya Sa'ad ini ketika ibunya gak mau makan. Kalau sekarang mungkin bisa diinfus, kasih apa. Itu dipaksa ibunya untuk makan. Sehingga kondisinya semakin hari semakin lemah. Sampai drop ibunya. Karena gak mau makan. Sa'ad udah berusaha membujuk ibunya. Minta kepada ibunya untuk makan. Mohon kepada ibunya untuk menerima agama ini. Terus dibujuk. Tapi pada akhirnya ibunya tetap mogok makan. Saat dikatakan durhaka sama ibunya. Karena gak nurut sama ibu. Akhirnya Saat mengatakan kepada ibunya, ya ummah, wahai ibunda, lau anna laki mi'ata nafsin. Wahai bunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa. Fakharajat nafsun ba'da nafsin. Kemudian nyawamu, ruhmu itu keluar satu persatu. Ibunya mati. Kemudian hidup lagi. Mati, hidup lagi. Sampai ada 100 nyawa. Engkau punya 100 nyawa. Dan nyawamu satu persatu keluar. Ma taraktu dina Muhammadin. Aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ibunda. Kuli au da'i. Engkau tahu bagaimana sikapku.
Silakan engkau mau makan, atau engkau tetap mau mogok makan, terserah engkau. Akhirnya ibunya makan. Jadi berkaitan dengan ketaatan kepada orang tua, tetap anak wajib taat sama orang tuanya. Selama orang tuanya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ahibati fillah. Ini di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Minah Al-Mar'iyyah disebutkan tentang bagaimana berbakti sama orang tua. Di sini dikatakan wa minal wajib birrul walidain wa in kana fasiqain. Dan termasuk perkara yang wajib adalah berbakti kepada kedua orang tua walaupun keduanya orang fasik. Bukan orang soleh, orang fasik. Wa ta'atuhuma fi ghairi maksiatillah ta'ala. Dan taat kepada keduanya selama tidak maksiat sama Allah. Fa in kana kafirain falyusahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya kafir, maka hendaklah dia mendampingi kedua orang tuanya di dunia ini dengan cara yang baik. Wala yuti'huma fi kufrin wala ma'siyatillah. Dan tidak mentaati keduanya dalam urusan kekafiran atau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian disebutkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala tentang seorang anak yang puasa sunnah maksudnya. Dan kedua orang tuanya melarang dia untuk puasa sunnah. Apa kata Imam Ahmad? Ma yu'jibuni an yasuma idza nahayahu la uhibbu an yanhahu. Kata Imam Ahmad, ya kalau dilarang sama orang tuanya, ini jangan puasa. Dilarang puasa sunnah. Tapi aku nggak suka orang tua yang melarang anaknya untuk puasa sunnah. Kemudian di riwayat Abil Harith dikatakan, ini tak pertanyaan kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang puasa sunnah. Dia sedang puasa sunnah, anak puasa sunnah. Kemudian kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya meminta dia berbuka. Anaknya puasa sunnah. Ini anak datang ke rumah ayahnya. Datang, ayahnya lagi makan siang umpamanya. Kemudian ayahnya ngomong, nak, makan nak, ini ibu lagi masak kesukaanmu ini. Gimana nih? Dia mengatakan, aku puasa ayah, kata dia. Ayolah sekarang lah engkau makan nih. Ini sayang ibumu udah masakkan untuk engkau. Apa yang dilakukan anak? Qala yurwa anil Hasan annahu qala yuftir. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwasanya hendaklah dia berbuka. Kemudian walahu ajrul birri wa ajrus shaum idza aftar. Dan dia akan dapat dua pahala. Pahala berbakti kepada orang tua dan pahala puasa walaupun dia berbuka. Karena dia sudah niat dan dia sudah puasa. Kemudian disebutkan di riwayat Yusuf bin Musa, "Idza amarahu abawahu an la yusalliya illa al-maktuba." Gimana kalau ayahnya melarang anaknya untuk sholat, jangan sholat kecuali sholat wajib. Gimana sekarang? Ayah kata, nak kau jangan sholat kecuali sholat wajib. Maka dikatakan memang yudarihima wa yusalli. Ya dia berusaha berbuat baik yang merayu keduanya dan dia tetap sholat. Karena mungkin dia bisa sholat tanpa orang tuanya tahu dia sedang sholat. Kemudian disebutkan juga qala Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fa fi shaum kuriha al-ibtida' fihi idza nahahu. Dalam urusan puasa makruh buat dia untuk memulai puasa kalau udah dilarang. Jangan puasa udah. Dan dianjurkan dia untuk keluar dari puasa tersebut, untuk membatalkan puasanya kalau diminta sama orang tuanya.
Wa amma shalah faqala yudarihi ma yusalli. Kalau salat enggak, dia tetap salat sunnah. Karena masih bisa dia salat sunnah dan dia merayu kedua orang tuanya. Kemudian jamaah, ini ada sesuatu yang menarik disebutkan di sini tentang berbakti sama orang tua. Ketika dia salat sunnah, kemudian dipanggil oleh orang tuanya, apakah dia putuskan salat sunnahnya? Nah, ketika dipanggil sama orang tua, kisah Jurej ya kita tahu, sedang salat sunnah dipanggil sama orang tuanya nih. Nah, putuskan salatnya, jumpain orang tua. Kecuali dalam kondisi orang tuanya insya Allah tahu kalau sedang salat, mamanya dia mengatakan Allahu Akbar, orang tuanya nggak marah, dia tetap engkau lanjutkan salatmu. Tapi kalau engkau takut membuat orang tuamu marah, emosi, maka putus salat. Datang jumpain orang tua. Di sini kemudian Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang punya ayah. Ayahnya ini tinggal di rumah yang rumahnya itu dibentangkan karpet dari sutra. Duduk di sana. Dia harus jumpain orang tuanya. Orang tuanya sedang duduk di rumah di atas permadani dari sutra. Qala la idkhul alaih. Kata Imam Ahmad enggak. Kalau dia harus menginjak itu yang namanya permadani dari sutra, enggak. Lalu yang bertanya mengatakan, ya Aba Abdillah, waliduhu ala yadkhul alaih. Bapaknya ini yang manggil, masa enggak masuk? Qala yaluful bisat min tahti rijlaih wa yadkhuluhu. Kalau gitu dia mau masuk, oke, masuk. Tapi karpetnya digulung sampai dia jumpain orang tuanya. Subhanallah jamaah. Tetap berbakti sama orang tuanya. Jadi ada orang tua mungkin yang memerintahkan kepada kemaksiatan, orang tuanya mungkin orang fasik, orang tuanya nggak baik, macam-macam lah, banyak pertanyaan. Tetap berbakti sama orang tuanya. Bahkan kebaktian yang indah ketika engkau dapat mendampingi kedua orang tuamu untuk akhirnya masuk Islam. Kalau keduanya orang kafir. Cerita Al-Auza'i yang tinggal di Libanon sana. Ketika dia lagi kajian, tahu-tahu ada orang baru. Ditanya sama Al-Auza'i, engkau dari mana engkau? Dari Tustar, satu daerah di Iran sana. Lalu daerahnya daerah Majusi. Ditanya oleh Al-Auza'i, orang tua masuk hidup? Ada ayahku, kata dia. Muslim apa kafir, kata dia. Ayahku masih Majusi. Apa kata Al-Auza'i? Qala, engkau pulang sana. Nasihat nih guru kepada muridnya. Baru datang muridnya, baru ngaji. Sama gurunya suruh pulang. Engkau pulang sana. Dengan harapan mungkin orang tuamu dapat hidayah lewat tanganmu. Engkau pulanglah. Di dalam surat Luqman disebutkan wasahibhuma, dampingi. Jadi sahabat engkau untuk keduanya. Fid dunya ma'rufa. Akhirnya ini orang pulang. Pulang dia. Sampai ke kampungnya orang tuanya sakit. Ini orang yang sedang sakit orang tuanya berusaha untuk mendampinginya, menemaninya. Akhirnya dirawat sama nih anak ya. Sang ayah rupanya heran gitu. Dengan pelayanan yang diberikan oleh anaknya, kebaktian anaknya. Jauh-jauh dia balik dari Libanon untuk merawat kedua orang tuanya, mendampingi ayahnya. Setelah dirawat oleh sang anak, sang ayah kagum dengan agama anaknya. Karena nggak biasa seperti ini. Kita lihat agama-agama lain, bapaknya kadang-kala dimasukkan ke panti jompo, selesai dilupakan. Dan itu terjadi di beberapa negeri Islam. Dengan orang-orang Islam. Padahal diperintahkan wasohibhu. Ini orang tuanya kafir, kita suruh jadi sahabat keduanya. Mendampingi keduanya. Berada di samping. Kok malah ditinggal orang tuanya? Ini anak dari Libanon pulang, sang orang tua heran. Tanya tentang agama anaknya. Dijelaskan lagi sama anaknya tentang Islam ini. Ayahnya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dapat berapa hari meninggal dunia ayahnya di atas Islam. Kita lihat faedah belajar sama orang yang alim. Berteman dengan orang yang alim. Dikasih nasihat, pulang, berangkat ke Tustar. Sampai di sana.
Ternyata benar apa yang dinasihatkan orang alim. Orang tuanya masuk Islam dan meninggal dalam kondisi Islam. Barakallahu fiik. Jadi berbakti sama orang tua bab yang azim jiddan jamaah. Pintu surga yang paling indah adalah kedua orang tua kita. Baik, kita akan masuk ke hadis-hadis yang disebutkan di sini. Silakan. Bismillah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala salatu ala waqti Afan, suaranya balik ya. summa Ada feedback. Nah, Bismillah. An Abi an masih ada feedback. Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayun qala birrul walidain qultu thumma ayun qala al jihadu fisabilillah muttafaq alaih. Artinya dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau pun menjawab, salat pada waktunya. Lalu apalagi? Tanyaku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Tanyaku lebih lanjut. Maka beliau pun menjawab, berjihad di jalan Allah. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita melihat di sini semangat sahabat bertanya. Dia bertanya pertanyaan yang sangat indah sekali. Ayyul amali ahabbu ilallah. Ini banyak amalan, mana yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Bukan amalan yang paling ringan, yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kita ini sebagai muslim, apakah kita telah bertanya tentang urusan agama kita? Tanya, datang sama Ustaz, amalan apa yang paling mulia, yang paling cintai Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Ini haknya Allah Azza wa Jalla. Para jamaah, banyak orang kerja tepat waktu, tapi salat gak tepat waktu. Subhanallah. Sebelum waktu dia udah nyampe di kantornya. Udah, Masya Allah, taruh tuh tangannya di sana. Tapi untuk sholat, azan dikumandangkan, entah dia berada di mana. Sholat tepat waktu. Haknya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, kemudian apa? Kata Nabi SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga tanya, kemudian apa? Baru jihad fi sabilillah. Nabi SAW menjadikan berbakti kepada orang tua lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Di sini kita sadar, kenapa ketika ada seorang yang ingin berjihad di jalan Allah, kemudian ditanya sama Nabi SAW, orang tua masih hidup sana, fafihima fajahid. Engkau mau dapat surga kan? Engkau mau dapat keridhaan Allah Azza wa Jalla, sudah berjuanglah berbakti kepada kedua orang tuamu.
Memang secara prioritas yang pertama adalah tauhid dengan kita mendirikan sholat. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga jihad fi sabilillah. Kemudian sebenarnya hadis ini ada tambahan. Bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan lawistazattuhu lazadini. Kalau aku minta tambahan, pertanyaan tanya lagi dia sama Nabi SAW. Kemudian apa? Pasti Nabi akan nambahkan buat aku. Tapi Abdullah bin Mas'ud tahu adab bertanya. Jangan menyusahkan yang ditanya. Tanya ini, banyak banget pertanyaan. Cukup 3. Abdullah bin Mas'ud 3 kali tanya. Yang pertama dia jawab. Yang kedua, yang ketiga dia berhenti. Sudah. Amalkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang banyak bertanya tapi nggak diamalin. Pertanyaan panjang. Terus tanya ini, tanya itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Bertanyalah sesuatu yang engkau amalkan dan engkau perlukan dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan. Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidun Walidan. La yajzi waladun walidan. Walidan illa an yaji iddahu mamlukan fayastariyahu fayu'tikohu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak tidak dapat membalas budi orang tua kecuali apabila dia mendapatkannya menjadi budak, lalu dia membelinya dan kemudian memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah jemaah. Berkaitan dengan kapan kita membalas kebaktian orang tua. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya anak itu nggak akan bisa membalas budi baik orang tuanya, nggak akan bisa. Kecuali dalam satu kondisi. Kalau anak ini belikan rumah buat orang tuanya, belikan mobil buat orang tuanya, ngasih usaha sama orang tuanya, dikasih uang bulanan orang tuanya, dikasih apa aja sama anak itu, dia belum membalas budi baik orang tua. Belum. Terus, kapan sang anak dinilai telah membalas budi baik orang tuanya? Ketika dia mendapatkan ayahnya atau ibunya jadi budak. Ibunya budak. Anaknya merdeka. Anaknya ini, dia beli ibunya. Dia merdekakan. Kadangkala ada, diperbolehkan dalam agama ini, orang bebas menikah dengan budak. Diperbolehkan yang seperti itu. Tapi nanti anaknya itu jadi budak lagi. Ketika anak itu kemudian merdeka, dia dapat ibunya masih menjadi budak umpamanya, maka dia beli ibunya atau bapaknya. Diperbudak umpamanya. Maka sang anak ketika membeli orang tuanya, dengan sekedar dia membeli, telah bebas orang tuanya. Baru dalam kondisi seperti itu anak telah membalas budi orang tuanya. Tapi bukan berarti setelah itu dia gak berbakti sama orang tuanya. Tetap kewajiban berbakti sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab atau lanjutkan? Boleh Ustadz, tafadhol kalau untuk sesi tanya jawab. Karena insya Allah masih banyak pertanyaan dari Muskat. Siap. Baik, kita insya Allah lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Sejatinya pembahasan tentang berbakti sama orang tua, kemudian silaturahim, termasuk pembahasan yang panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan. Silakan Bu Diana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Tadi sudah warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah diinfokan bahwa kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah kewajiban dari seorang anak setelah mereka menikah? Maksud saya, bagaimanakah kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan setelah mereka menikah kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya? Itu saja, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, subhanallah jemaah. Iya. Ini pertanyaan menarik sekali. Karena apa? Ketika seorang sudah menikah, kalau dia anak laki-laki, dia punya istri. Dia punya kewajiban berbuat baik kepada istrinya. Dia punya anak. Dia punya kewajiban merawat, membesarkan, mendidik anak-anaknya. Gimana dengan orang tuanya? Tetap. Anak laki-laki, ingat, berbeda dengan anak perempuan. Memang seperti itu. Makanya pahala merawat anak laki-laki sama pahala merawat anak perempuan berbeda. Yang Rasul SAW sebutkan, yang dikasih anak perempuan 2, 3 atau 2, kemudian dibesarkan anak itu dididik dengan benar, maka anak itu sampai dia dewasa dinikahkan anaknya, maka sang anak itu akan menjadi benteng yang menyelamatkan orang tua dari api neraka. Anak laki enggak. Mau punya anak 10 anak laki, fadilah itu khusus untuk anak perempuan. Apa bedanya? Ketika anak perempuan, dia ikut sama suami. Sama bapaknya ini, anak kalau punya anak perempuan, anak akan berikan kepada laki-laki. Anak katakan, aku nikahkan putriku denganmu dengan mahar sekian. Dia katakan, qabil itu diterima, selesai itu. Yang wajib ditaatin adalah suaminya. Selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Anak tidak punya hak menyuruh anak itu, umpamanya engkau harus bantu bapak, bantu ini, kecuali seizin suaminya. Karena anak laki nggak ada izin sama istrinya, nggak ada izin sama anak-anaknya. Dia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Full, nggak ada yang berubah. Buat anak laki nggak ada yang berubah. Makanya pahala mendidik anak laki beda dengan pahala mendidik anak perempuan. Yang punya anak laki, dia dapat balasan kebaikan anak laki-laki itu di dunia. Walaupun dia sudah menikah, walaupun dia punya anak. Tapi ketika anak perempuan ada keterbatasan dia berbakti sama orang tuanya. Tetap berbakti sama orang tuanya. Nggak boleh dia durhaka sama orang tuanya. Tapi ada pintu yang harus dilewatin perempuan ini. Dia keluar rumah aja harus izin sama suaminya. Dia mau ke rumah orang tuanya harus izin sama suaminya. Orang tuanya ngomong, nak engkau datang ke rumah nak ya. Kata sang anak perempuan, ibu nanti anak izin dulu ya sama suami. Seperti itu ya. Makanya mereka yang punya anak perempuan, berharaplah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena masih ada orang tua yang memeras anak perempuannya. Anak perempuannya ini dididik, dibesarkan memang untuk bekerja, untuk membantu orang tuanya. Ketika anak perempuan itu menikah, sang orang tua ini tetap meminta hasil kerjanya. Dia katakan, aku yang nyekolahkan engkau, aku yang membesarkan engkau. Engkau minta pahala sama Allah Azza wa Jalla. Perkara nanti dia ketika berbuat baik sama suaminya, insya Allah suaminya akan membantu sang istri berbuat baik kepada orang tuanya, itu penting. Maka buat anak perempuan, ketika sudah menikah, tolong engkau berbuat baik kepada suamimu. Taat dan patuh kepada suaminya. Yang harapannya suamimu akan memberikan kebebasan kepadamu untuk berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin bertanya berhubungan dengan jihad fisabilillah tadi, Ustadz. Saat ini kan lagi ada wabah pandemi COVID-19
Eh, untuk dokter, perawat dan petugas lain yang di rumah sakit itu yang di garda terdepan itu kan termasuk jihad fisabilillah atau tidak, Ustadz? Terima kasih. Barakallahu fiik. Kalau bicara jihad fi sabilillah yang artinya perang di jalan Allah Azza wa Jal, mereka nggak masuk di sana. Tapi kalau berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, subhanallah, seorang lelaki yang keluar dari rumahnya bekerja dengan tujuan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah. Maka orang itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka bagi mereka, para perawat, para dokter, para medis lah, yang mereka berada di garda terdepan, yang mereka menjadi orang yang sangat beresiko tertular, ketika mereka meniatkan lillahi ta'ala, maka insya Allah mereka akan mendapatkan pahala yang besar sekali. Karena Rasul SAW ketika ditanya tentang amalan apa yang paling baik, yang paling dicintai Allah Azza wa Jal, siapa manusia yang paling dicintai Allah, beliau mengatakan anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka nasihat ana buat para medis, para dokter, jangan sampai engkau bekerja hanya berharapkan balasan di dunia. Jangan cuma berharapkan insentif yang akan diberikan. Atau bintang jasa, nantinya nggak penting itu semua. Kalau engkau nggak dihargai, kemudian engkau mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan orang lain, subhanallah, akan ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal buat orang-orang yang menolong orang lain. Maka kalau dikatakan fisabilillah, insya Allah mereka berada di jalan Allah Azza wa Jal, sehingga ketika mereka meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya, semoga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan, Ustaz. Siap. Ustaz, saya anak angkat dari bayi dan sekarang kedua orang tua angkat saya sudah meninggal. Apakah sampai doa Rabbi firli wali walidaya warhumah kama rabbayani shaghira untuk kedua orang tua angkat saya ini, Ustaz? Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara anak angkat itu atau anak asuh, dia tetap punya orang tua yang darahnya mengalir di tubuhnya. Dia punya ibu yang dia pernah 9 bulan di perut bundanya. Dia keluar dari perut ibunya, baik dengan disobek perut ibunya atau keluar dari bawah. Berarti dia tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, orang tua kandungnya. Baik, orang tua angkatnya dia wajib berbuat baik kepada keduanya, karena mereka juga telah memiliki peran dalam membesarkan dia. Maka bicara doa sekarang. Ketika seorang anak berdoa mengatakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka itu lebih kepada orang tua kandung. Walid itu yang melahirkan, lebih dari yang melahirkan. Dari walada yalidu, memang melahirkan, akhirnya disebut walid. Walad itu anak yang dilahirkan. Maka ketika dia hendak mendoakan orang tua angkatnya, apakah boleh dia dengan menggunakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kalau dia niatkan buat orang tua angkatnya, semoga dapat orang tua angkat. Artinya kita itu mendoakan siapa saja, insya Allah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena doa orang untuk orang lain dalam kondisi orang itu nggak ada, akan ada malaikat yang diperintahkan untuk mengaminkan doa kita. Jadi ketika anak hendak mendoakan orang tua angkatnya, doakan. Mungkin nggak pakai doa itu, dia bisa mengatakan Rabbighfirli li fulan wa fulan. Dia bisa sebutkan nama kedua orang tua angkat dia.
kedua orang tua asuh dia. Adapun Rabbighfirli wali walidayya, tentunya buat orang tua dia yang melahirkan dia. Adapun untuk orang tua angkatnya, dia bisa dengan menyebut nama keduanya, dengan meniatkan untuk keduanya, insya Allah tetap Allah akan dengarkan. Jadi bukan berarti orang yang tidak punya anak, mamanya anak berarti nggak ada yang bisa mendoakan anak. Tetap ada yang bisa mendoakan engkau kalau mau mendoakan. Sebagaimana tatkala salat jenazah kita mengatakan Rabbirhamhu Rabbighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Siapapun bisa mendoakan seperti itu. Dan itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Hanya saja kalau anak ini akan bersambung doanya. Artinya bersambung nggak putus-putus doa dia. Karena nggak berhenti berdoa. Tapi kalau orang lain kadangkala ya sudah. Hanya sekali-kali kalau ingat dia mendoakan. Dan biasanya setelah itu dia akan melupakannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz mau nanya, kalau misalnya ada seorang anak yang orang tuanya itu dalam pemeliharaan dia, cuman orang tuanya ini ibunya ini adalah ibu tiri yang saat kecilnya, jadi si anak ini dulunya dipelihara oleh neneknya. Kemudian setelah dewasa baru dia setelah bekerja kemudian baru kembali ke orang tuanya, tapi ibunya ini adalah ibu tiri yang tidak pernah memelihara dia waktu kecil. Nah, jadi kalau untuk kebutuhan orang tuanya ini kembali ke anaknya itu, cuma saat memberikan hadiah gitu kan, si anak ini hanya mau memberikan kepada bapaknya saja gitu, sedangkan ibunya tadi dia nggak mau ngasihnya karena dia merasa ibu itu adalah yang tidak pernah memeliharanya, terus ibu itu juga dia punya anak laki-laki yang lain kayak gitu. Nah itu sebagai seorang istri bagaimana menyikapi suami yang kayak gitu, karena misalnya saat kita mau memberikan hadiah dianya melarang gitu, lebih baik kasih bapak saja, nggak usah kasih ibu kayak gitu. Sebagai seorang istri kita harus bagaimana menyikapinya. Terima kasih Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ya. Ya, kalau dikatakan tadi itu bukan ibunya, nggak ada peran membesarkan dia umpamanya, berarti dia nggak punya kewajiban berbakti sama ibu tirinya. Tapi dia punya kewajiban berbakti kepada bapaknya. Ibunya ini adalah, ibu tirinya ini adalah istri bapaknya. Sedangkan sang anak itu wajib berbakti sama ayahnya. Apa yang membuat ayahnya bahagia, lakukan. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, insyaAllah kita akan bahas hal itu. Inna min abarril birri silatur rajul ahla wuddi abi. Termasuk kebaktian yang sangat adalah menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Artinya dia nggak ada hubungan apa-apa sama kita. Dia kawan orang tua kita, kawan bapak kita. Kita berbakti sama mereka, berbuat baik sama mereka. Itu termasuk berbakti sama orang tua kita. Apalagi ini istri bapak kita. Dan ini nasihat Anda buat para anak. Mungkin ayahmu punya istri 2. Mungkin ayahmu punya istri 3. Mungkin 4 istri ayahmu. Kadangkala anak ini jadi benci sama istri-istri ayahnya. Padahal kebaktian yang paling klimaks kepada orang tua itu berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Oleh bapak kita, oleh ibu kita. Jadi ketika kita ini kadangkala karena sayang sama ibu kita, akhirnya kita membenci istri bapak kita yang lainnya. Enggak, engkau wajib juga berbuat baik kepada istri-istri bapakmu sebagai bentuk kebaktianmu kepada ayahmu. Tinggal sekarang difahamkan kepada suami tentang istrinya ayah ini, kita perlu berbuat baik sama dia. Karena kalau kita berbuat baik sama dia, kita tuh berbuat baik sama ayah kita. Bayangkan tuh istri bapak kita yang bikinin kopi buat bapak kita. Yang ngurusin bapak kita. Artinya kita alhamdulillah berterima kasih kepada istri bapak kita. Karena dia yang melayani bapak kita. Artinya ada peran baik istri itu. Mungkin sama kita nggak ada. Tadi kan mengatakan anak nggak pernah dirawat sama dia. Iya. Tapi dia merawat bapak. Dia yang masakin buat bapak. Dia yang ngurusin bapak kita. Dan bapak kita sayang sama dia. Maka kita adalah berbuat baik. Sehingga
insya Allah suami akan memahami yang dia pikirkan selama ini. Ya, ana dapat berbuat baik sama dia, ana berbuat baik sama bapak ana. Dia lupa kalau berbuat baik kepada istri bapak termasuk berbuat baik kepada bapak kita sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. saya mau tanya, ibu teman saya ini awalnya dia Nasrani. Setelah menikah dengan ayah teman saya, masuk Islam, lalu bercerai dengan ayah teman saya, terus ibu teman saya ini murtad, jadi keluar dari agama Islam. Tetapi teman saya dari lahir sampai sekarang insya Allah masih Islam. Qadarullah, sebulan yang lalu ibu teman saya ini jatuh sakit. Ketika sakit awalnya tidak sadarkan diri beberapa hari, sempat 1 mingguan. Nah, ketika tidak sadarkan diri ini, teman saya, karena yang menemani ibu teman saya ini hanya teman saya ini, dia membacakan 2 kalimat syahadat ketika ibunya tidak sadarkan diri. Kan biasanya kalau kita Islam kan ditalkin, nah tapi teman saya membacakan 2 kalimat syahadat. Apakah boleh dan apakah benar yang dilakukan teman saya ini? Pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, kondisi ibu teman saya sini sudah sadar tetapi lupa ingatan. Apakah boleh teman saya ini berdoa memohon kepada Allah untuk kesembuhan ibunya walaupun ibunya ini sudah murtad, sudah keluar dari Islam? Apakah boleh itu, Ustadz? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ya. Ya jemaah, ini ada pesan buat yang mau menikah. Rasul SAW benar-benar menekankan tentang urusan agama orang yang hendak kita nikahi. Baik laki-laki ataupun perempuan. Agamanya. Kalau tadi dikatakan alhamdulillah dia mau masuk Islam, tapi dibimbing. Bukan masuk Islam karena menikah saja, setelah itu tidak ada bimbingan. Ketika pisah kafir lagi nantinya. Atau bahkan dalam posisi sudah menikah, sudah dapat surat nikah, salah satu dari mereka balik lagi kepada kekufuran. Ini penting. Tapi kembali kepada pertanyaan. Kalau tadi dikatakan dia mentalkin ibunya. Orang yang tidak sadar nggak bisa ditalkin. Talkin itu dibimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ketika orang tuanya sakit, dia walaupun dia non-muslim, walaupun dia murtad, boleh dia doakan semoga dia sembuh. Dan semoga dapat hidayah, bukan hanya sembuh. Jadi mendoakan dia agar dia sembuh, mendoakan dia agar dapat hidayah, itu adalah amalan yang mulia. Sehingga seorang anak tetap dia mendampingin orang tuanya agar dia dapat hidayah, sembuh dari penyakitnya, dapat hidayah. Bukan hanya sembuh saja. Jadi bukan sembuh tubuhnya, tapi sembuh tubuh dan hatinya yang terpenting. Maka doakan, silahkan. Tapi orang tuanya sampai saat ini tetap dalam kondisi murtad. Karena dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Dan orang itu ketika dia hilang ingatan. Sebelum hilang ingatan dia itu muslim, maka dia tetap muslim ketika hilang ingatan. Dimakamkan nanti secara syariat Islam. Tapi ketika hilang ingatan dia dalam kondisi murtad, dalam kondisi hilang ingatan, setelah dia hilang ingatan, mati pun dia dalam kondisi, dalam agama dia yang dia anut. Maka seorang anak tetap berbakti sama orang tuanya. Di antara kebaktian sama orang tua, mendoakan. Jadi mendoakan orang non-muslim untuk sembuh, boleh jamaah. Doakan dia untuk kesembuhan, tapi doakan dia juga supaya dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga mendorong kita untuk lebih baik sama orang tua kita, untuk minta maaf kepada keduanya kalau kita pernah menyakiti keduanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.